Ibu, Swastiastu, Ibu. Mohon izin yang jadi wawancara mengenai 4 masalah yang ditemukan di sekolah ini. Mohon Ibu memberikan solusi untuk yang ingin. Nah, masalah yang pertama itu mengenai rendahnya aktivitas dan hasil belajar peserta didik, Ibu. Menurut literatur yang baca, Ibu, guru perlu melatih kemampuan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran agar peserta didik termotivasi dalam pembelajaran. Terus yang kedua, dalam proses pembelajaran hendaknya guru harus mampu memilih pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang tepat. Nah, menurut Ibu, nanti kira-kira yang perlu ditambahkan itu. Di literatur kan sudah ya yang dibaca begitu nih. Itu namanya mungkin juga lainnya ini untuk solusi kepada guru khususnya itu di sini. Kenapa rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa khususnya pelajaran PJOK? Yang pertama mungkin guru harus lebih kreatif, gitu ya, lebih kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Itu hendaknya sesuai dengan materi ujian. Kemudian bisa jadi juga guru hendaknya menjelaskan tujuan pembelajaran di awal. Di awal pembelajaran selalu tujuan disampaikan supaya terarah pembelajarannya. Kemudian lagi satu mungkin guru harus bisa menstimulus peserta didik. Sekarang disebut murid, murid agar lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, stimulus memberikan ya motivasi lah ya biar semangat dan lebih aktif. Nah, mungkin itu. Kemudian untuk yang kedua, Ibu, masalah yang kedua ini guru belum menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Menurut ini kajian literatur yang saya baca, itu guru perlu melatih kemampuan pemahaman. Nah, itu Dinas Pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan jasmani dan kesehatan untuk mengadakan suatu seminar ataupun pelatihan guru penjas untuk meningkatkan profesional dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, kepala sekolah hendaknya mengikut sertakan guru penjas ke dalam beberapa acara seminar. Terus yang ketiga, guru PJOK hendaknya lebih terbuka dalam menghadapi suatu perubahan ke arah yang lebih baik untuk kepentingan profesional, kualitas pembelajaran, dan peningkatan prestasi peserta didik. Nah, itu untuk literatur. Kalau menurut Ibu, solusi untuk guru bagaimana? Gitu, Bu? Ibu di sekolah literatur itu yang baca, ibu pelajari. Ibu pribadi di sini solusi yang bisa diberikan itu guru itu harus selalu mengupdate perkembangan zaman terkait dengan model-model pembelajaran inovatif. Mungkin ibu sudah tahu yang mana namanya pembelajaran yang inovatif ya. Nah, terus dipelajari, kemudian dicoba untuk yang pembelajaran yang terbaru. Kemudian mungkin lagi satu gitu. Guru itu tadi ibu dengar ya kurang mengikuti seminar. Jadi solusi itu di sini guru itu harus mengikuti seminar untuk meningkatkan pengetahuan tentang khususnya model pembelajaran yang inovatif. Jadi kalau ada seminar, tolong itu ikut ya untuk menambah wawasan begitulah ya. Untuk yang ketiga, Ibu, guru belum memahami konsep dalam pembelajaran HOT yang berpikir tingkat tinggi. Jadi di kajian literatur yang temukan sebentar kepada kepala sekolah agar meningkatkan program in-house training
training atau IHT dalam peningkatan kompetensi. Kemudian kepada semua guru untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam membuat RPP HOT dan secara kontinu belajar mengembangkan RPP HOT secara mandiri dalam pembelajaran. Peningkatan tidak hanya dalam rangka penelitian, tindakan sekolah saja, namun dalam implementasi pembelajaran di sekolah setiap harinya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kompetensi guru yang dapat menyajikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dengan pembelajaran HOT, siswa lebih aktif dan termotivasi belajarnya. Kalau Ibu dari literatur, kalau menurut Ibu solusi. Solusinya maaf Bu, biasanya untuk soal-soal HOTS di sini terus terang mungkin dari beberapa guru juga menyatakan bahwa guru itu belum memahami bagaimana konsep dari pembelajaran HOTS. Nah, mungkin maaf juga guru olahraga biasanya ya karena banyak praktek ya Bu ya. Nah, gitu. Jadi sekarang Ibu harapkan guru harus intens berdiskusi dengan teman sejawat, dengan guru kelas misalnya nih, mengenai bagaimana cara menyusun soal-soal HOTS. Berdiskusi dengan teman. Kemudian guru juga perlu mengikuti workshop, kembali lagi harus pelatihan, bagaimana pembelajaran yang berbasis HOTS itu. Nah, di sini gunanya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri ya dalam pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Nah, tidak hanya anak yang diarahkan, tapi guru harus tahu lebih dulu. Gitu kira-kira kalau dari Ibu. Terakhir Bu, yang nomor 4, jadi guru kurang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PJOK. Dan di sini menurut kajian literatur yang dapatkan, penyebabnya itu solusinya itu guru harus mengikuti diklat baik secara konvensional maupun online. Kemudian yang kedua harus belajar otodidak atau belajar mandiri gitu. Nah, yang ketiga menghadiri seminar atau lokakarya. Yang keempat itu membaca jurnal, buku, modul yang relevan. Ini menurut Ibu tapi solusi untuk guru yang kurang pemanfaatan itu. Literatur sudah luar biasa itu tuh, sudah semua mencakup itu nih. Mungkin lagi sedikit di sini guru dikatakan kurang memanfaatkan TIK itu dalam pembelajaran PJOK khususnya karena guru di sini harus atau perlu mengikuti workshop sudah pasti. Workshopnya yang apa? Yaitu yang berbau TIK ya untuk meningkatkan keterampilan. Kita harus selalu maju gitu, apalagi dengan perkembangan TIK yang luar biasa sekarang ya. Kemudian yang kedua mungkin juga guru mau tidak mau harus belajar ya, belajar sedikit demi sedikit untuk mengikuti ya perubahan zaman sekarang. Yuk kita belajar bersama, jangan duduk di zona aman, kita perlu belajar sedikit demi sedikit lah, tidak harus sekaligus. Yang mungkin terakhir tuh guru juga bisa belajar dengan teman sejawat, itu pentingnya. Jadi tidak hanya murid belajar dengan teman sejawatnya, guru pun juga harus belajar. Ya, kita bisa bertanya dengan teman sejawat kita yang ya ilmu TIK-nya yang lebih gitu nih. Bukan rasanya kalau Ibu pikirnya. Kita mantan wawancara yang Bu semua Bu. Saran tuh, semoga sukses.